Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat selalu ya. Pada kesempatan video kali ini, saya Delita Murni dan Dila Puspitasari pada mata kuliah materi PAI SD, SMP, SMA atau SMK dari kelompok 8 akan mempraktikkan materi kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA yang diampu oleh Bapak Helbi Akbar SPDI MA. Tanpa berlama-lama, mari saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda semuanya, pada materi bab 10 kita kali ini yakninya menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian penyembelihan hewan dengan benar, kemudian menunjukkan dalil nakli terkait dengan penyembelihan hewan dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan dengan benar. Yang keempat, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dengan benar. Yang kelima, menjelaskan cara penyembelihan hewan secara tradisional dengan benar. Yang keenam, menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik dengan benar. Baik Ananda, ini adalah peta konsep kita dalam materi penyembelihan binatang, yaitu ada ketentuan penyembelihan, tata cara penyembelihan secara tradisional, tata cara penyembelihan secara mekanik. Nah, dari ketiga peta konsep atau poin-poin di atas, sikap mulia yang bisa kita ambil itu memperlakukan hewan yang akan disembelih secara baik, kemudian memiliki rasa syukur kepada Allah atas semua karunia, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Baik Ananda, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Penyembelihan hewan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Nah, sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Adapun ketentuan orang yang menyembelih hewan, yang pertama yaitu penyembelih beragama Islam. Nah, tidak boleh dilakukan oleh orang kafir ataupun orang yang murtad. Ini hukumnya tidak sah, Ananda. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Nah, penyembelihan ini dilakukan dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau gila seperti itu. Kemudian penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan membaca sholawat atas Nabi dan takbir 3 kali. Sebagaimana hadis Rasulullah, hadisun Anasin radhiyallahu anhu qala Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabasyaini amlahaini akranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Kemudian kita masuk pada ketentuan hewan yang akan disembelih. Nah, Ananda, adapun ketentuan hewan yang akan disembelih, yang pertama yaitu hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak boleh ya menyembelih hewan yang sudah dalam keadaan mati. Karena hal itu sudah tidak sah untuk dimakan lagi.
Nah, adapun hewan yang disembelih sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditunduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, nah ini boleh kita sembelih. Boleh kita memakannya dalam keadaan halal. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Kemudian hewan tersebut hewan yang halal. Nah, yang pertama tadi hewan dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara haram juga tidak sah disembelih. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada ketentuan alat penyembelih. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam menyembelih yaitu alat yang digunakan yaitu tajam dan dapat melukai, tidak boleh yang tumpul karena ini akan menyiksa hewan. Kemudian yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Nah, ini tidak boleh karena hadis Rasulullah riwayat Bukhari Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Nah, itu ketentuan alat penyembelih. Kita masuk ketentuan menyembelih. Yang pertama, penyembelih dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Yang kedua, pada waktu penyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian yang seperti ini. Tenggorokan, yaitu saluran pernapasan, kemudian saluran makanan, dan yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Oke, nah kita masuk pada tata cara penyembelihan secara tradisional dan mekanik. Nah, adapun secara tradisionalnya, Ananda semuanya, yang pertama yaitu menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, yaitu lambung kirinya di bawah. Kemudian kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Lalu hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Nah, kita berniat menyembelih seperti membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Kemudian arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Yang ketiga, 3 lubang ini harus diputus secara keseluruhannya. Kemudian dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu mengasah alat penyembelih setajam mungkin. Ini untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat, membaca basmalah, kemudian menyembelih di pangkal leher. Nah, adapun hal-hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam, menyembelih dari arah belakang leher, menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya, dan menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik yaitu yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala, kemudian siapkan hewan yang akan disembelih. Kemudian penyembelih berniat untuk menyembelih, membaca basmalah, salawat Nabi, dan takbir 3 kali. Masukkan hewan di dalam mesin pemotong. Nah, secara mekanik ini agar pemotongan lebih cepat ya, biasanya ini dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Ananda semuanya. Jadi jika bertanya apa sih hukumnya memotong hewan yang disembelih secara mekanik, Bu? Nah, hukumnya ini yaitu halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi dalam syariat Islam. Nah,
Baik, anak-anak semuanya, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan Ibu tunggu tanggapan dari anak-anak semuanya ya. Baik Ananda, Ibu akan melanjutkan materi kelas SMP Akikah dan Kurban menumbuhkan kepedulian umat. Di sini itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian akikah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hewan akikah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan cara pembagian daging akikah dengan benar. Yang keempat, mengambil hikmah pelaksanaan akikah dengan benar. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar. Baik, selanjutnya kita akan masuk yaitu pengertian akikah dengan benar. Akikah secara bahasa artinya memutuskan atau melubangi secara syariat. Makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak baik laki-laki maupun perempuan. Akikah ini dilakukan ketika anak itu sudah memasuki usia 7 hari. Nah, disitulah akan dilakukan percukuran rambut dan diberi nama dengan baik. Hukum melakukan akikah ini yaitu sunnah muakkad. Selanjutnya yaitu ketentuan hewan akikah dengan benar. Di sini yaitu mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Hewan atau kambing ini anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Di sini kita akan masuk yaitu syarat kambing atau domba dalam akikah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kambing atau domba ini harus dalam keadaan sehat, tidak boleh kurus dan tidak boleh cacat. Di sini kambing yang harus digunakan emang dalam keadaan sehat. Selanjutnya, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih, sudah pernah berganti gigi. Jika tidak pernah mengganti gigi atau umurnya belum mencapai 1 tahun lebih, maka tidak boleh untuk diakikahkan. Selanjutnya yaitu cara pembagian daging akikah dengan benar. Di sini pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah masak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagai dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslim. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantap, serta boleh juga disedekahkan ke semua tetangga-tetangganya. Selanjutnya yaitu hikmah pelaksanaan akikah dengan benar. Di sini ada beberapa hikmah mengandung banyaknya pelaksanaan akikah. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah. Yang kedua, membataskan anak dari ketergantian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang telah lahir itu. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Yang keempat, dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah. Contohnya yaitu keburukan moral dan penderitaan. Selanjutnya, yang kelima merupakan bentuk takaruf dalam kurung pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Yang ketujuh, akikah sebagai sarana penampakan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam.
Selanjutnya yaitu yang ketujuh, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pengertian kurban dengan benar. Secara bahasa, kurban berasal dari qaraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk pelaksanaan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Baik, hanya itu penyampaian dari Ibu. Jika ada Ananda semua yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Baik Ananda semuanya, kita masuk pada kelas 12, yaitu materi kita yakninya kajian Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yaitu tentang berpikir kritis. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap kritis sebagaimana implementasi dari pemahaman Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis yang terkait. Kemudian menganalisis Quran Surat Ali Imran dan hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Membaca Quran Surah Ali Imran sesuai dengan kaidah tajwid dan makrijul huruf. Kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ali Imran dengan lancar. Nah, kita masuk pada materi Ananda. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian masuk pada materi kita. Berpikir kritis ini didefinisikan oleh beberapa pakar yang kita ambil, yaitu dari Mertes. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Sebagaimana ayat berpikir kritis ini, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita baca sesuai dengan kaidah tajwid dan makrijul huruf yang baik, insyaallah ya. Ananda semuanya disimak dan nanti ini juga akan didemonstrasikan hafalannya kepada Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Nah, Ananda semuanya,
Adapun asbabun nuzul dari ayat tadi yaitu At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi orang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya, mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa dan turunlah ayat ini, mengajak mereka memikirkan yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang mengajak kita atau mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang dan sebagainya. Berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang Maha Agung, Maha Pengasih lagi penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah, ritual, dan sosial dengan ikhlas. Nah, Ananda, itulah asbabun nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, kita akan lanjut materi kita yaitu menyajikan keterkaitan antara berpikir kreatif dengan ciri orang berakal atau ulul albab sesuai pesan Al-Quran surat Ali Imran ayat 3 surat 3 ayat 190 sampai 91. Baik Ananda semua, definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mutaji yang memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan atau reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dicapai atau dilakukan. Ada contohnya yaitu kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah. Baik anak-anak, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terdapat kondisi yang ada apa hari ini. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Baik anak-anak, orang yang dipandang cerdas oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berpikir jauh ke masa depan dan akhirat. Maksudnya anak-anak, jika kita sudah mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Berpikir sebelum bertindak, itulah motto yang harus menjadikan acuan orang cerdas. Pelajari baik-baik sabda Rasulullah sebagai berikut. Di sini yaitu ada hadisnya yang berarti dari Abu Ya'la, yaitu sabda Ibnu Au'ar'a dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti bahwa nafsunya dan berharap kepada Allah SWT dengan harapan kosong. Baik, selanjutnya kita akan masuk anak-anak ke materi, yaitu dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang berpandangan jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu bisa kita lihat itu hingga kehidupan abadi yang ada di
di balik kehidupan fana dunia ini. Tentu saja hal ini sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam berpandangan Rasulullah SAW ada jauhnya orientasi dan visi ke depan akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahiliyah. Kebodohan atau jahiliyah, bahasa Arab para Islam dikatakan jahiliyah bukan karena tidak dapat membaca tulis, tetapi anak-anak ibu karena melakukan penyirakan kebodohan itu dengan menyembah berhala, melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan zaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Baik, kita akan masuk selanjutnya, yaitu anak-anak ibu manfaat berpikir kritis. Di sini anak-anak ibu banyak sekali yaitu manfaat kritis berpikir. Manfaatnya ada 9. Yang pertama yaitu dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Dapat mengoptimal pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah SWT dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri pencipta alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, meyakini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal, fasilitas lain baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Selanjutnya yang ketujuh, meyakini pertanda keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, meyakini termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, meyakini bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal saleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Nah, anak-anak, setelah ini anak-anak ibu minta analisis surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, dan sekaligus mendemonstrasikan hafalannya. Nanti ibu pilih secara acak. Kegiatan penutup. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita kali ini. Setelah kesimpulan tadi, ibu harap Ananda semua mampu memahami materi tadi. Kerjakan tugasnya di rumah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.